Bahkan sampai BIN memberikan statement yang terlambat. Jadi ternyata Mulyono adalah agen Cina, tapi statementnya sudah terlambat. Sampai akhirnya Bapak Said Didu memberikan statement Indonesia sudah dijual oleh Mulyono. Sampai Profesor Amin Rais menyatakan ada 3 perusahaan negara ini. Yang pertama Mulyono, yang kedua LBB, yang ketiga Sri Mulyani. 3 pengkhianat bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nisa wa taqullaha alladzi tasalluna bihi wa arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فهذه ضلالة وكل ضلالة في النار. Gerakan bela negara. Alhamdulillah 11 Desember dijadikan sebagai hari gerakan bela negara, karena pada saat itu tepat 1948 pasca Indonesia merdeka. Jadi 3 tahun setelah Indonesia merdeka, Belanda melakukan agresi kedua. Jadi ibu kota negara Republik Indonesia yang pusatnya di Jogja dibombardir, diserbu membabi buta, sehingga pada saat itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta ditangkap oleh penjajah Belanda. Kabinet, semua menteri-menteri kabinet ditangkap. Sehingga pada saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terjadi kevakuman pemerintahan. Alhamdulillah ada seorang ulama Masyhuri, yaitu Bapak Safruddin Praviranegara. Beliau berinisiatif karena Indonesia waktu itu terjadi kevakuman pemerintahan, sehingga dari tempat beliau di Sumatera, tempatnya di Bukit Tinggi, ya, Sumatera Barat, beliau berinisiasi yaitu memunculkan PDRI, yaitu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, dan beliau sebagai Presiden PDRI, Presiden Darurat Republik Indonesia. Masya Allah, selama 8 bulan beliau bekerja keras sampai perjuangan beliau lewat radio, beliau tembus sampai ke New York, Amerika, di kantor PBB. Alhamdulillah, Indonesia dalam percaturan politik internasional masih diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah,
Sampai akhirnya 8 bulan kondisi Indonesia kondusif. Masya Allah. Setelah kondisi Indonesia kondusif, itulah akhlak seorang ulama zaman dulu. Akhirnya Bapak Syafruddin Pramila sebagai Presiden Darurat Republik Indonesia (RI) menyerahkan jabatan Presiden kepada Soekarno, didampingi oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Masya Allah, luar biasa. Itulah perjuangan Bapak Syafruddin Pramila. Yang menjadi pertanyaan kita, pernahkah jasa Bapak Syafruddin Pramila ditulis dalam buku sejarah? Tidak ada. Sampai hari ini belum pernah dicatat dalam buku sejarah. Setelah Soekarno langsung Soeharto. Padahal kalau tidak ada Bapak Syafruddin Pramila, Indonesia habis. Itu perjuangan Bapak Syafruddin Pramila, tokoh masyhur. Dari rumah beliau di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Makanya sampai sekarang rumah beliau itu dipelihara oleh negara. Karena itu rumah bersejarah. Kalau tidak ada rumah itu, ya padahal semuanya takdir dari Allah. Indonesia masih diakui sebagai negara berdaulat dan negara merdeka dan berdaulat. Alhamdulillah, pada masa Presiden SBY tanggal 15 Desember atau 19 Desember hari ini, itu dijadikan hari Gerakan Bela Negara, GBN. Jadi ini secara total alhamdulillah Presiden SBY menganugerahi gelar pahlawan kepada Bapak Syafruddin Pramila. Jadi ini sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu juga sekarang nilai-nilai bela negara harus kita tumbuhkan lagi. Apalagi Indonesia sekarang dicengkram oleh Cina, PKC, Partai Komunis Cina. Ini ada hidden agenda Cina ketika melakukan intervensi di Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak sudah pakar-pakar intelijen, baik dari kalangan BIN, Badan Intelijen Negara, aparat semuanya, terutama Mabes Angkatan Darat, BAS, Badan Strategis, Badan Intelijen Strategis Angkatan Darat. Begitu juga aparat-aparat yang lain. Bahkan sampai BIN memberikan statement yang terlambat. Jadi ternyata Mulyono adalah agen Cina, tapi statementnya sudah telat. Sampai akhirnya Bapak Said Didu memberikan statement Indonesia sudah dijual oleh Mulyono. Sampai Profesor Amin Rais menyatakan ada 3 perusahaan negara. Yang pertama Mulyono, yang kedua LBB, yang ketiga Sri Mulyani. 3 pengkhianat bangsa. Ini diungkap oleh Profesor Amin Rais. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Indonesia
sudah dalam kondisi danger, bahaya. Karena sebagaimana yang diungkap oleh Jenderal Sutioso, beliau mantan Kepala BIN, terakhir Gubernur DKI, beliau menyoloti 10 juta tentara merah sebagai konsekuensi syarat Indonesia mendapatkan bantuan utang 647 triliun. Itu kata Jenderal Sutioso, mereka tidak akan balik ke negaranya. Artinya apa? Mereka sudah punya settingan. Makanya Bapak-Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata setelah 10 juta masuk, ternyata ada penambahan lagi. Lewat mana? Bandara ilegal Morowali. Itu tiap hari tentara merah masuk ke Morowali. Belum selesai kasus bandara ilegal Morowali, muncul lagi bandara ilegal Maluku Utara. Belum selesai itu muncul lagi temuan dari Badan Intelijen Negara, ternyata di beberapa hutan-hutan Kalimantan dan Sulawesi itu banyak pemukiman warga Cina. Jangankan Kalimantan, Sulawesi, yang dulu pernah saya sampaikan, Lumajang, di sana ada tempat namanya Lautan Pasir, yaitu kawasan Tempeh. Itu ternyata menjadi markas tentara merah. Sehingga akhirnya Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah, saya coba kita cek di lapangan, benar besar. Ini benar-benar sangat membahayakan bagi masyarakat Jawa Timur. Tapi alhamdulillah, wa makar Allah khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Allah letuskan Gunung Semeru yang pertama, bukan yang terakhir ini, yang pertama. Sehingga akhirnya ratusan pasukan tentara merah langsung dievakuasi keluar dari Lumajang, dari Tempeh. Alhamdulillah. Artinya apa? Allah masih menyelamatkan masyarakat Jawa Timur. Jadi Bapak-Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang Cina benar-benar sudah berhasil intervensi ke Indonesia ini dengan tiga strategi. Yang pertama lewat investasi. Tujuannya apa? Agar penyelenggara negara di Indonesia ini merubah undang-undang, kemudian puncaknya merubah konstitusi negara, dan itu berhasil. Kemudian yang kedua yaitu apa ya namanya, penguasaan wilayah. Sehingga akhirnya Indonesia, penyelenggara negara di Indonesia ini dipaksa untuk menciptakan negara di dalam negara. Pertama, PIK 1. Padahal PIK 1 itu wilayah Jakarta, tapi penduduk rakyat Indonesia yang mau masuk ke PIK 1 wajib bawa paspor. Berarti negara di dalam negara. Muncul lagi PIK 2. Itu penjagaannya TNI Polri, tapi aturannya tidak boleh mengibarkan bendera merah putih di area PIK 2. Ini sudah luar biasa. Itu negara di dalam negara. Ternyata Bapak-Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Mulyono sudah menandatangani PIK 3, PIK 4, PIK 5, PIK 6, 7, 8, 9, 10, 11 Pantai Kenjeran, 12 Sumeneb, Madura. Artinya apa? Indonesia sudah dijual
oleh agen Cina. Dan akhirnya puncaknya yaitu aneksasi. Jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sumber daya alam seluruh Indonesia ini dikeruk oleh Cina. Karena Indonesia sangat bergantung baik food security dan energi security. Dan memang dipaksa artinya disengaja agar Indonesia bergantung dengan Cina. Jadi ada hidden agenda, ada misi terselubung Cina. Yang pertama, mereka ingin menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler. Dan itu sudah saya terangkan rinci sekali, tidak perlu saya ulang. Bagaimana tahapan-tahapan Indonesia selama 10 tahun dijadikan negara sekuler. Agama jadi musuh negara. Akhirnya ternyata mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Hampir terjadi menambah satu periode. Itu kalau jadi itu menjadi entry point kebangkitan PKI di Indonesia, tapi gagal. Kemudian yang kedua, mereka ingin menjadikan umat Islam murtad massal dan puncaknya ateis komunis. Yang sudah saya terangkan Ahad subuh, Ahad subuh yang lalu. Bagaimana gerakan ini terstruktur, sistematis dan masif sekali. Dan di malam berhasil, malam raya. Tapi masyarakat kita tidak sadar, karena saking tipisnya, tidak paham. Lembaganya besar sekali, namanya Labor Organization. Kemudian yang ketiga, setelah mereka menguasai hampir 80% ekonomi Indonesia, mereka baru akan menguasai sistem politik dan kekuasaan. Lewat apa? Oligarki 9 tahun. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Sampai-sampai ormas seperti Perserikatan Muhammadiyah, pimpinan pusatnya Profesor Haidar Nasir sampai memberikan statement, jihad konstitusional yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah itu hasilnya akan hambar jika Indonesia dicengkram oleh oligarki. 9 sampai seperti itu. Padahal Muhammadiyah itu organisasi yang paling kaya, iya kan? Tapi realitas di lapangan yang berat. Indonesia sudah dikuasai oleh oligarki, ditopang oleh PKC Cina. Kemudian sampai mereka menguasai sistem politik di Indonesia. Kemudian yang keempat, mereka ingin menyingkirkan pribumi dari NKRI. Kita lihat di kawasan Indonesia bagian timur. Kemudian muncul lagi di Rempang Barat. Berapa korbannya? Inilah kejadian yang benar-benar ini fakta di lapangan. Kemudian mereka ingin melemahkan TNI. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, hampir 10 tahun TNI dilemahkan. Bahkan statistik internasional, kekuatan militer Indonesia dulu ranking 3 tingkat dunia. 10 tahun kemarin langsung jatuh di posisi di bawah 20 tingkat dunia. Langsung drop kekuatan militer Indonesia, sengaja dilemahkan oleh agen Cina, Mulyo.
TNI dilemahkan, Polri diangkat. Itu yang terjadi. Makanya jangan kaget sekarang Kapolri bisa melawan lembaga hukum yang lebih tinggi dari dia. Mahkamah Konstitusi itu kan lembaga hukum yang paling tinggi di Indonesia, dilawan sama Polri. Kenapa? Mereka sudah jadi partai. Coba, sudah tidak lagi Polri, sudah menguasai semua lini negara. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sampai utusan Mabes dari Bais, Mabes Angkatan Darat itu datang ke pondok-pondok pesantren, termasuk pondok pesantren saya yang di sebelahnya Al-Hanud di Harapoloso. Pas posisi saya di pondok besar, TNI itu jumlahnya 500.000 yang aktif seluruh Indonesia. Sementara tentara merah 10 juta. Oleh karena itu umat Islam wajib bela negara. Gak mampu TNI. Jadi inilah realitas. Bahkan sampai saya coba kontak teman saya Ustadz Zulkifli Al-Jani Payakumbuh, Ustaz, didatangi oleh utusan Mabes TNI Angkatan Darat. Iya Ustaz, saya didatangi juga. Beliau didatangi juga. Ternyata salah. Umat Islam benar-benar harus membela negara. Gerakan bela negara ini harus benar-benar jadi semangat umat Islam. Karena pilar Indonesia itu cuma 2, TNI dan umat Islam. Makanya Presiden Prabowo seringkali katakan pemerintah wajib bekerja sama dengan mayoritas di Indonesia ini. Mayoritasnya siapa? Umat Islam. Itu disampaikan oleh utusan Presiden pada saat acara 212 Desember kemarin. Awal Desember kemarin, dari utusan Pak Prabowo yaitu Romo Muhammad Syafi'i menyampaikan bagaimana Presiden Prabowo minta agar umat Islam bersatu dengan pemerintah untuk membela negara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang keenam, mereka ingin memecah belah NKRI. Akhirnya mereka perkuat gerakan separatis, dan itu hampir berhasil, terutama Australia. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pengurus takmir masjid di Malang ini, yaitu Masjid Al-Ikhlas Profesor Abdullah Said. Beliau sering diamini Papua. Ternyata di Papua kegiatan operasi intelijen Australia itu benar-benar terstruktur, sistematis dan masif sekali. Mereka melakukan brainwash terhadap masyarakat Papua. Bahkan Australia juga memasuk persenjataan kepada gerakan separatis Papua, UPN. Termasuk gerakan separatis RMS. Mereka memperkuat untuk memecah belah Indonesia. Tapi alhamdulillah makar-makar mereka gagal. Target utama ingin menjadikan Indonesia negara komunis. Ini targetnya. Tapi alhamdulillah TNI dan umat Islam bersatu untuk menyelamatkan NKRI. Alhamdulillah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Fatihah ayat 23, Sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida tabdila. Jadi kata Allah,
Sunatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat menyaksikan perubahan dengan sunatullah. Artinya Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Kalau dulu pas KD 30 SPKI, ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Sejarah sekarang berulang. ABRI yang dimaksud dulu dipimpin oleh Sarwo Edi Wibowo, RPKAD. Nah, RPKAD sekarang berubah jadi Kopassus. Alhamdulillah sekarang Kopassus dan umat Islam bersatu lagi untuk menghadapi KGB komunis gaya baru yang ikonnya adalah Mulyono. Itu ikonnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan sekarang apa yang bisa kita perbuat? Karena kita umat Islam ini pilar Indonesia di samping TNI umat Islam. Apa yang bisa kita perbuat untuk negara? Yang pertama, ayo kita kembalikan akidah al-wala wal bara di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini. Al-wala, loyalitas, artinya sesama muslim, sesama mukmin harus saling menguatkan. Al-bara berasal dari masdar dari kata baro'ah, putus. Dalam aspek akidah, terutama terhadap orang-orang kafir, musyrik dan munafik. Ini masalah prinsip, masalah yang sangat fundamental dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Sampai Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman al-hub fillah wa hubbu fillah." Tali ikatan iman yang paling kuat itu adalah al-hub fillah wal hubbu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bahkan Rasulullah mengabarkan, kalau Rasulullah SAW man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan memberikan wala loyalitas dukungan karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa inna hidayatullah bidzalik, maka sesungguhnya kewalian Allah, kecintaan Allah itu baru bisa kita dapatkan ketika kita mengaplikasikan al-wala wal bara. Dan Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa la ta'abdu ta'mal iman wa in kathara salatu wa sawmu hatta yakuna kadzalik. Seorang muslim, seorang hamba Allah itu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya dan puasanya, hingga dia mengaplikasikan al-wala wal bara. Sampai kalau mufassir, ahli tafsir menghitung ayat-ayat di dalam Al-Quran, ranking pertama yang paling banyak adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ranking kedua al-wala wal bara. Ini satu hal yang sangat penting. Ayo kita kembalikan lagi. Kemudian yang kedua, kita bangun kuat ummah, yaitu dengan mengobarkan semangat jihad fisabilillah yang telah ditegakkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri Islam wa amudus shalah wa dirwatu salah bil jihad fisabilillah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya salat, puncak amal di dalam Islam itu adalah al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Bahkan Rasulullah memberikan motivasi kepada umatnya, barang siapa dari umat Rasulullah selama hidupnya belum pernah berjihad di jalan Allah, dan selama hidupnya dia tidak ada cita-cita, tidak ada angan-angan untuk berjihad, berjuang di jalan Allah, kalau dia mati saat itu, kata Rasulullah, maka sohbatin min nifaq, maka matinya termasuk dalam cabang kemunafikan, mati dalam keadaan munafik. Naudzubillah.
Masalah muslimin rahimahullah. Kemudian yang ketiga, ayo kita melakukan iddah, persiapan baik madiyah maupun ma'nawiyah, fisik maupun non fisik. Di tengah-tengah lemahnya kaum muslim. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi mereka orang-orang kafir itu dengan persiapan apa saja yang kalian sanggupi. Sampai-sampai Rasulullah menafsirkan sendiri ayat ini. Makanya semua kalangan mufassir sepakat, kalau ada satu ayat ditafsir sendiri oleh Rasulullah, tidak boleh muncul penafsiran selain Rasulullah SAW. Itu sudah kesepakatan. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, membangun persatuan dan kesatuan shaf di tengah perselisihan umat. Sebagaimana Allah ingatkan, Allah memberikan perintah kepada hamba-hamba yang aman wa taqwa. Sebagaimana dalam surah Al-Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah wa la tafarraqu. Dan jangan kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai-berai. Bahkan Rasulullah memberikan wasiat. Kalau Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmatul wal furqah adab. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Yang kelima, untuk membangun kuatul ummah, apa yang bisa kita perbuat untuk Indonesia ke depan? Ayo siapkan regenerasi. Karena kita bakal mati. Apalagi Rasulullah sudah memberikan warning, rata-rata umur umatku baina siddiq wa sab'in, antara 60 sampai 70. Sebelum kita mati, ayo pastikan kita ciptakan kader yang bisa melanjutkan estafet perjuangan kita. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian dalam surah Al-Maidah ayat 54 tentang kader robbani, generasi robbani yang harus kita bangun. Allah memberikan rincian yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Itu karakter yang pertama, generasi robbani, yaitu generasi Al-Maidah ayat 54. Karakter yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, rendah hati terhadap sesama mukmin. Karakter yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir dalam aspek akidah. Karena kita punya konsep lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama, bagimu agama. Kemudian karakter yang keempat, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Generasi yang senantiasa berjuang di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Karakter yang kelima, generasi yang mengaplikasikan al-wala wal bara dengan jelas, tidak salah. Inilah 5 kriteria yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 54, yaitu generasi robbani, generasi yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 54. Regenerasi. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dunia Islam semakin hari, bahkan sampai beberapa waktunya menurut pertemuan dunia Islam di Doha, Qatar, sudah ada muncul rencana, yaitu pembentukan aliansi militer dunia Islam ke depan yang nanti akan dimotori oleh Turki, Qatar, Saudi, Indonesia, Pakistan, dan Malaysia. Bahkan Presiden Prabowo sudah menandatangani di depan
Presiden Turki Tayyip Erdogan, dukungan beliau terhadap Suriah. Alhamdulillah. Kenapa? Insya Allah sejarah akan berulang. Dari bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan perjuangan dunia Islam untuk ke depan. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah tegaskan dalam surah As-Saff ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dia Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, wa dinil haqq, dan agama Allah yang hak, yaitu agama Islam. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah menangkan Islam ini di atas semua agama-agama, walaupun orang-orang musyrik itu benci. Jadi Allah yang menguasai alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit dan bagian ini sudah memberikan kabar Islam akan dimenangkan oleh Allah, dan itu sebuah kepastian. Masa depan ada di tangan Islam. Itu janji, ya, bahkan sampai Allah memberikan penegasan, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya kira itu karena waktu sudah berakhir, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.